Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angga Farhadi Ziki. Di sini saya dan kelompok saya akan menjelaskan tentang dan mengedukasi teman-teman semua tentang pentingnya komunikasi profesional dan etika di dalam dunia kerja yang modern. Sebelumnya, teman-teman pernah nggak sih mikir kalau misalnya pesanmu atau omonganmu disalahpahami saat berkomunikasi dengan teman kerja, dosen, ataupun atasan? Nah, di dunia yang profesional, komunikasi yang baik itu bukan cuma soal bicara lancar, tapi juga bagaimana kita bisa menyampaikan pesan secara jelas, sopan, dan beretika. Di video ini, saya dan teman-teman saya akan bahas bagaimana komunikasi profesional itu dan seperti apa etika yang harus dijaga di lingkungan kerja. Yang pertama, ada pentingnya komunikasi profesional. Komunikasi profesional itu adalah kemampuan teman-teman ataupun kemampuan untuk menyampaikan ide, informasi, dan pendapat yang secara tepat, jelas, dan sopan di tempat kerja maupun di tempat-tempat yang membutuhkan komunikasi. Bayangin deh kalau misalnya kamu bekerja di dalam tim, tetapi ketika kamu menyampaikan ide ataupun gagasan dengan jelas tidak tersampaikan dengan baik dan atau menulis pesan di email yang ambigu, hasil kerja bisa tidak maksimal dan bisa-bisa kacau. Bahkan bisa menimbulkan konflik loh. Menurut survei LinkedIn di tahun 2014, komunikasi yang efektif termasuk di dalam top 3 soft skill yang dibutuhkan oleh perusahaan. Jadi, kemampuan berkomunikasi dengan profesional itu kunci utama sukses di dunia kerja. Oke, selanjutnya yaitu bentuk komunikasi di dunia kerja. Jadi komunikasi profesional bisa dilakukan dalam dua bentuk utama. Yang pertama tertulis dan lisan. Lalu tertulis itu seperti email, laporan, atau chat pada media sosial di lingkungan kantor terhadap orang-orang kantor tersebut. Di sini penting untuk menjaga struktur, tata bahasa, dan nada bicara. Misalnya, hindari menulis bro tolong cepet kirimin ya, seperti ke atasan. Gantilah dengan kata-kata yang cukup formal, seperti selamat pagi Pak, mohon izin mengirimkan laporan sebelum pukul 10. Lalu yang kedua adalah lisan, seperti rapat, presentasi, ataupun wawancara. Di sini sikap tubuh, ekspresi wajah, dan intonasi suara juga punya peranan besar. Jadi komunikasi profesional itu bukan hanya apa yang kamu katakan, tapi juga bagaimana cara kamu menyampaikannya. Karena itu sangat penting bagi lingkungan seperti kantor dan dunia kerja. Selanjutnya yang gak kalah penting yaitu adalah etika. Kenapa etika itu penting? Karena komunikasi profesional itu nggak cuman soal apa yang kita sampaikan, tapi juga bagaimana kita menyampaikannya dengan rasa hormat dan tanggung jawab. Jadi prinsip etika seperti apa sih yang perlu kita pegang? Yang pertama adalah kejujuran. Komunikasi yang baik dibangun dari trust atau kepercayaan. Itu dimulai dari menyampaikan informasi secara transparan. Kalau ada kesalahan, lebih baik diakui dan cari solusinya bersama. Sekali kepercayaan itu hilang, maka akan sulit untuk membangunnya kembali. Kedua, hormati waktu dan peran rekan kerja. Ini praktiknya sederhana saja. Misalnya, saat kita membalas pesan atau email dengan tepat waktu, datang sesuai jadwal rapat, dan yang paling penting, sampaikan pendapat dengan jelas dan to the point. Dengan begitu, kita menunjukkan bahwa kita menghargai komitmen orang lain. Ketiga, gunakan bahasa yang sopan dan profesional. Kita bekerja dengan beragam orang dari latar belakang yang berbeda-beda. Jadi, hindari sarkasme atau candaan yang berisiko menyinggung, yang mengandung sara. Fokuslah pada masalahnya
bukan pada orangnya. Kritik itu boleh, tapi sampaikan dengan cara yang membangun dan objektif. Dan yang terakhir yaitu adalah jaga kerahasiaan informasi. Ini adalah bentuk tanggung jawab dan integritas kita. Apa yang dibicarakan dalam tim atau data internal perusahaan harus tetap di dalam lingkungan profesional. Jangan sampai bocor hanya karena obrolan yang tidak terjaga. Dengan memperhatikan etika-etika dasar ini, kita bukan cuma sekadar tukang kirim pesan, tapi benar-benar membangun hubungan profesional yang saling menghargai dan dipercaya. Etika dalam komunikasi profesional berarti bagaimana cara kita menyampaikan pendapat, kritik, atau ide dengan cara yang sopan dan lebih menghargai orang lain. Di tempat kerja, bukan cuma apa yang kita sampaikan yang penting, tetapi juga bagaimana cara kita menyampaikannya. Seperti nada bicaranya, pilihan kata, ekspresi wajah, semua bisa berpengaruh. Desainnya kacau banget ya. Elemen visualnya terlalu banyak sama warnanya tabrakan nih. Teksnya malah tenggelam, gak enak banget dilihat ini. Desainnya udah bagus, idenya juga udah keren dan kelihatan niat banget. Cuma mungkin bisa sedikit disederhanain ya, soalnya gambar sama elemen visualnya agak ramai. Jadi teks utamanya tuh belum terlalu kelihatan gitu. Kalau warna-warnanya juga bisa dibuat lebih menyatu, pasti hasilnya bakal jauh lebih enak dilihat. Intinya, komunikasi yang baik bukan cuma soal berbicara, tapi juga tentang bagaimana cara kita menghargai orang lain. Kalau dua hal ini jalan bareng, suasana kerja pasti jadi lebih nyaman dan lebih produktif. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa jaga bicaramu karena kata-kata mencerminkan profesionalismemu.